Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi dengan materi bahasa Inggris. Untuk materi kita pada pagi hari ini, kita membahas yang namanya passive voice. Jadi kita akan membahas hal yang baru di sini. Untuk passive voice sendiri meliputi semua tenses, semua tata bahasa. Tetapi untuk awal-awal saya coba menggunakan satu tenses dulu. Yang paling mudah yaitu simple present. Simple present, saya yakin pasti kamu pernah mendapatkannya pada saat kamu kelas 10. Nah, jangan sampai lupa. Jika nanti kamu lupa, kamu akan seperti foto yang ada di layar kamu itu. Bentar. Nah, lanjut. Active and passive voice. Active voice dulu. Jadi apa sih active voice itu? Active voice atau active sentences focus on the agent. Yang mana agent di sini adalah person or thing doing the action. Yang di situ sudah diartikan orang atau benda yang melakukan kegiatan. Jadi aktif itu ada orang atau benda yang melakukan kegiatan. For example, contohnya ada the police arrest the criminal. Polisi menangkap penjahat itu. Untuk bentuk atau arti dari passive voice sendiri, passive sentences focus on the object, yang mana person or thing receiving the action. Jadi passive sentence ini fokus pada objeknya, yang mana orang atau benda menerima kegiatan. Ada artinya di situ orang atau benda yang menerima tindakan atau perbuatan. Di sini bentuk aktifnya adalah the police arrest the criminal. Sedangkan dalam bentuk pasifnya maka menjadi the criminal is arrested by the police. Objeknya arrested by the police, subjeknya. Artinya penjahat itu ditangkap oleh polisi. Jadi dalam hal ini bisa juga menggunakan istilah jika aktif itu artinya tinggal mengikuti kata kerjanya apa. Misalnya menendang, tendang menjadi menendang. Jika pasifnya menjadi ditendang. Kalau makan, memakan. Kalau pasifnya dimakan. Seperti itu juga bisa. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya. The usage of passive voice. Kegunaan dari passive voice itu apa sih? Yang pertama, use the passive voice when the agent of the action is unknown or not important. Jadi di sini menggunakan kalimat pasif ketika subjeknya atau orang yang melakukan kegiatan, dalam hal ini subjeknya, is unknown, tidak kita kenal, tidak kita ketahui, or atau tidak penting. Dalam artian tidak dimunculkan, tidak apa-apa, seperti itu. Kegunaan yang kedua, use the passive voice when we want to avoid mentioning the agent. Kita menggunakan passive voice ini ketika kita want to avoid, ingin menghindari penyebutan dari subjek tersebut atau dari pelaku tersebut. Yang ketiga, menggunakan by. Di sini by artinya adalah oleh.
ketika it is. It di sini adalah subjeknya, subjek dari kalimat aktif. Dalam hal ini jika di dalam pasif dia menjadi objeknya kalimat pasif, adalah penting untuk diketahui siapa perform yang melakukan aktivitas atau kegiatan itu. Nah, dan biasanya kebanyakan digunakan dalam report text. Bisa juga dalam factual report juga bisa. Lanjut. Rules, aturan-aturan bagaimana membuat yang namanya kalimat pasif. Yang pertama tadi terdapat by, jika maksudnya ingin menunjukkan siapa pelakunya atau objek dari kalimat pasif. Kemudian terdapat to be dan diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Berikutnya, subjek dari kalimat aktif menjadi objeknya kalimat pasif. Dan objeknya kalimat pasif menjadi subjeknya kalimat aktif. Jadi bolak-balik. Yang kelima, there is change, adanya perubahan on subjektif dari subjek dan objek. Jadi kata ganti orang atau benda yang letaknya sebagai subjek dan sebagai objek ini ada perubahan. Ini mengacu pada poin 3 dan poin 4. Nah, kita masuk ke materi yang berikutnya, pasif. Yang sekarang kita bahas yang simple present dulu pada pertemuan hari ini. Nah, di sini ada rumusnya kalimat aktif yang simple present, subjek, diikuti verb 1, diikuti objek, diikuti complement atau pelengkap. Contohnya, she invites me to the party. She invites me to the party. Di sini ada akhiran s karena kebetulan subjeknya ini saya menggunakan kata ganti orang yang ketiga. Jadi untuk kata kerjanya, kata kerja verb 1 invite ditambah akhiran s. Ini berlaku untuk subjek he, she, it, dan nama orang. Di mana dalam bentuk pasifnya objek di sini saya kasih objek untuk mengetahui objeknya ini apa, Pak. Ini adalah objeknya dari kalimat aktif, dia menjadi subjek atau awal kalimat dari kalimat pasif. Kemudian diikuti to be. To be di sini yang digunakan adalah to be bentuk present, yaitu is, am, sama are. Diikuti kata kerja ketiga, diikuti by, diikuti as subject. Dalam hal ini subjek adalah objeknya dari kalimat aktif. Kemudian diikuti complement atau pelengkap. Maka yang mana subjek she, dia menjadi objeknya di kalimat pasif her. Dan kemudian objeknya me kalimat aktif, dia menjadi subjeknya kalimat pasif. Kemudian diikuti dengan to be, karena I, jadi to be-nya adalah am. Kemudian kata kerja bentuk ketiga, by, her, complement-nya to the party. Pelengkap selalu ada di akhir kalimat. Lanjut. Ini yang bentuk negatif. Jadi yang pertama afirmatif atau positif.
Yang berikutnya adalah negatif. Rumusnya ada subjek, does atau do. Does ini untuk subjek he, she, it, dan nama orang. Untuk do untuk subjeknya they, we, I, you. Diikuti not, verb 1, objek, diikuti complement. She doesn't invite me to the party. S-nya sudah nggak ada lagi karena sudah diwakilkan dengan does. Nah, bentuk pasifnya di mana to be-nya yang afirmatif rumusnya sama, tinggal yang negatif ditambahin not setelah to be atau sebelum kata kerja bentuk ketiga. Menjadi I am not invited by her to the party. Lanjut. Untuk yang interrogatif atau kalimat tanya, does, do, diikuti subjek, diikuti verb 1, objek, kemudian complement. Nah, seperti biasa, does untuk subjek yang he, she, nama orang it. Untuk do, subjek yang they, we, I, you. Maka menjadi, does she invite me to the party? Nah, jangan lupa selalu diakhiri dengan tanda tanya. Always end up with question mark. Pasifnya to be diikuti objek, verb 3 atau verb 3, by diikuti subjek dan complement. Maka menjadi am I invited by her to the party? To be-nya am, objeknya I, verb 3-nya invited, by her to the party. Lanjut. Sekarang yang bentuk question 5W1H. What, where, why, who, when, dan how. Rumusnya 5W1H diikuti do atau does, diikuti subjeknya, verb 1, objek, complement. Jadi sama dengan quest yang interrogatif, tinggal menambahi 5W1H. Pertanyaan 5W1H. Why does she invite me to the party? Sama juga rumusnya, tinggal menambahi QW atau 5W1H. Why am I invited by her to the party? Lebih lanjut lagi, lihat contoh yang selanjutnya. Nah, ini does he, she, it, nama orang, do, they, we, I, you. Jadi ini adalah subjek. Lanjut, contoh yang berikutnya. She eats apples every morning. Termasuk kalimat apa ini? Ya, termasuk kalimat aktif. Gimana agar kita bisa mudah menjadikannya sebagai kalimat pasif? Bisa kita kelompokkan seperti ini. She termasuk subjek, kemudian eats termasuk kata kerja bentuk pertama, apples termasuk objek, every morning termasuk complement. Nah, jadi kamu harus bisa mengelompokkan. Seharusnya tidak perlu untuk ditulis seperti ini,
Ini saya keluarkan seperti ini agar kamu bisa membedakan dan sudah akhirnya terbiasa untuk bisa mengerjakan soal. Apples are eaten by her every morning. Ini bentuk pasifnya. Kita lihat yang mana objeknya kalimat aktif menjadi subjeknya kalimat pasif. Di sini tidak saya tulis subjek, memang sengaja saya kasih tetap objek biar ini trik dari saya sendiri agar tidak bingung. Jika ini saya ganti subjek, nanti takutnya kalian menganggap ini sama subjeknya, seperti itu. Ada to-be-nya, menggunakan are, karena apples, apelnya lebih dari satu, dari jamak. To-be-nya menggunakan yang jamak, are. Kemudian verb 3, eaten. Jadi otomatis harus hafal kamu. Ada eat, eat, dan eaten. Eat verb 1, verb 2-nya eat, verb 3-nya eaten. Ada by, oleh. Di sini saya munculkan by karena ingin tahu siapa yang melakukan. Kemudian subjeknya kalimat aktif menjadi objeknya kalimat pasif. Komplement every morning-nya selalu di akhir kalimat, baik itu aktif atau pasif. Sedangkan negatifnya, apples are, tinggal menambahin not, eaten by her every morning. Untuk interrogatifnya, are apples eaten by her every morning? Nah, di sini juga saya kasihkan tabel untuk menghafalkan kembali subjektif dan objektif materi tentang pronoun kelas 10. Jika subjeknya they, objeknya them, jika we to us, I, me, dan seterusnya. Bagaimana? Mudah sekali kan? Banyak latihan. Untuk materi kelas 1, tenses terutama, simple present, simple past, simple future, present perfect, past perfect, dan kawan-kawannya itu nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut dalam materi passive voice ini. Bagaimana? Terima kasih, saya rasa sekian. Jangan lupa banyak latihan. Practice makes perfect. Thank you very much for the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.